Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 IPS Madrasah Alia Salafiyah Safiyah Proto. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan semoga sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi baru, yaitu flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Sebelum ke materi, mari kita awali kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja untuk materi hari ini. Yang pertama, untuk karakteristik bioma di dunia. Jadi untuk bioma itu di dunia itu berbeda-beda, ada yang tropis, ada yang savana, ada yang tundra, dan lain sebagainya. Di dunia ini untuk benua Asia, Australia, Afrika, Amerika Utara, dan Eropa itu memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk bioma sendiri itu adalah ekosistem yang terbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis. Bioma terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer, yang di dalamnya terjadi siklus yang diawali oleh tumbuhan atau produsen. Karakteristik bioma di dunia itu terdiri dari yang pertama, terbentuknya interaksi unsur-unsur lingkungan di suatu daerah, terdapat komunitas klimaks, terdapat vegetasi utama yang mendominasi kawasan tersebut, terbentuk karena adanya kumpulan ekosistem berbeda pada suatu iklim, komunitas bersifat stabil, setiap bioma memiliki bentuk kehidupan tumbuhan dan hewan yang berbeda, dan yang terakhir yaitu memiliki wilayah yang luas. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi sebaran flora fauna di dunia. Ini untuk sebaran flora dan fauna itu ada hutan tropis, savana, gurun, kutub, semak, dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat di petanya. Ini warna-warna yang berbeda itu menunjukkan sebaran flora yang berbeda pula di dunia. Yang berikutnya, faktor yang mempengaruhi sebaran flora fauna di dunia ini untuk peta sebarannya. Ini warnanya kelihatan berbeda kan. Faktornya ada dua, yaitu faktor biotik dan faktor abiotik. Untuk faktor biotik itu terdiri manusia, hewan, dan tumbuhan. Sementara untuk faktor abiotik itu ada faktor geologi, faktor iklim, faktor tanah atau edafik, dan faktor fisiografis. Berikutnya sebaran flora di Indonesia. Yang pertama ada kawasan subregion Indonesia bagian barat. Ini cirinya ada terdapat hutan hujan tropis, pohonnya berdaun rindang, tidak tembus matahari, udara lembab, tinggi pohon rata-rata 60 meter, banyak terdapat rotan, dan banyak epipita. Terus untuk kedua, sebaran flora di Indonesia yang kedua ada Kepulauan Walase. Ini wilayahnya itu ada Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku, terdapat hutan musim. Yang ketiga, subregion Indonesia bagian timur. Ini di sana terdapat hutan sabana. Terus untuk ketiga kawasan tersebut itu terbagi dalam 4 wilayah. Yang pertama itu ada wilayah flora Sumatera Kalimantan. Dari flora Sumatera Kalimantan ini tipe vegetasinya yaitu hutan hujan tropis, hutan bakau atau mangrove, spesies heterogen, tingkat kerapatan tinggi. Contohnya ada Rafflesia arnoldi, meranti, damar, berbagai jenis anggrek, lumut, cendawan, dan paku-pakuan. Cirinya di sana adalah iklimnya AF atau hujan tropis, kelembapan udaranya tinggi, curah hujannya juga tinggi, suhu rata-rata pun tinggi. Nah, yang kedua, flora Jawa Bali. Tipenya tipe vegetasi di
Jawa Bali itu ada hutan hujan tropis di Jawa Barat, hutan monsun di wilayah utara Pulau Jawa, sabana tropis di Jawa bagian timur dan Bali, kemudian bakau di daerah pesisir. Contohnya ada jati, ini merupakan endemik Jawa, terus pinus dan cemara. Cirinya untuk flora Jawa Bali ini curah hujan semakin kecil ke timur, kelembapan udara berkurang ke timur, tipe iklim Jawa Barat AF dan AM, wilayah lain beriklim tropis AW. Yang ketiga, sebarannya ada di Sulawesi, Nusa Tenggara, Timor, Maluku. Tipe vegetasinya sabana dan stepa, ini untuk Nusa Tenggara, hutan pegunungan untuk Sulawesi, dan hutan campuran untuk Maluku. Contoh floranya ada pala, cengkeh, kayu manis, kenari, kayu eboni, lontar, dan cendana. Cirinya di wilayah tersebut itu iklimnya lebih kering, kelembapan udara lebih rendah, kecuali untuk daerah Maluku. Sebaran yang keempat yaitu Papua. Tipe vegetasinya hutan hujan tropis, vegetasi pegunungan, bakau, corak Australia Utara, sabana di bagian tenggara. Cirinya tipe iklim hutan tropis atau AF, contohnya ada eukaliptus. Lah, sementara untuk sebaran fauna di Indonesia itu dibagi tiga, itu ada fauna Indonesia Barat, fauna Indonesia Tengah, ada fauna Indonesia Timur. Yang masing-masing itu dipisahkan oleh garis walase. Kalau garis walase itu memisahkan antara fauna Indonesia Barat dengan fauna Indonesia Tengah, dan untuk fauna Indonesia Tengah dan fauna Indonesia Timur dipisahkan oleh garis Weber. Sebaran fauna di Indonesia, maaf ini typo ya, harusnya fauna. Yang pertama untuk Indonesia bagian barat itu jenis hewannya asiatis, terdapat di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan. Contohnya ini ada harimau, ada gajah, ada orangutan, ada badak. Yang kedua, sebaran fauna yang kedua Indonesia bagian tengah. Ini merupakan jenis hewan peralihan, itu di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Timor, dan Maluku. Contohnya ini ya, ada orangutan, badak. Dan untuk fauna yang ketiga itu di Indonesia bagian timur, ini jenis hewannya australis, terdapat di Pulau Papua dan sekitarnya. Contohnya ada burung cendrawasih. Berikutnya sebaran flora fauna di dunia. Untuk hutan hujan tropis itu memiliki ciri-ciri yang pertama curah hujan tinggi, ketinggian pohon mencapai 40-60 meter, sinar matahari sepanjang tahun, berdaun lebat sehingga menghalangi sinar matahari, dan yang terakhir terdapat berbagai macam tumbuhan dan hewan. Untuk hutan gugur, ciri-cirinya curah hujan berkisar 75 sampai 1000 mm per tahun. Terdapat 4 musim, berdaun lebat dan hijau pada musim hujan dan menggugurkan daun pada musim panas. Yang keempat, jumlah tumbuhan dan hewan sedikit. Untuk daerah gurun, ciri-cirinya itu ada curah hujan berkisar 25 mm per tahun, evaporasi sangat besar, kelembapan tanah sangat rendah, tanah sangat kering, perbedaan suhu siang dan malam ekstrim. Di daerah taiga, ciri-cirinya itu didominasi tumbuhan spesifik seperti pinus, didiami fauna berdarah dingin, kelembapan tanah sangat rendah, tanah sangat kering, dan yang terakhir perbedaan suhu siang dan malam itu ekstrim. Untuk daerah sabana, ciri-cirinya terdapat di daerah Khatulistiwa, curah hujannya antara 100 sampai 150 mm per tahun, vegetasi berupa padang rumput dan pohon kecil, drainase cukup baik, suhu udara tidak terlalu ekstrim, kelembapan udara agak kering. Wilayah tundra, ciri-cirinya terdapat di daerah perbatasan dengan kutub. Hampir semua wilayahnya ditutupi es atau salju, vegetasi berupa lumut,
Didiami fauna kutub seperti beruang kutub, pinguin, dan lain-lain. Musim panas dan dingin sangat panjang. Ciri-ciri untuk stepa yaitu satu curah hujan 25 mm per tahun, kelembapan udara rendah, vegetasi berupa padang rumput, penguapan tumbuhan sangat cepat, fauna berupa bison, zebra, dan lain-lain. Nah, demikian itulah materi hari ini. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan bisa nanti ditanyakan lewat WA. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.